Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adifa Nifebinintias dari kelas 10 TJKT 1. Jadi pada kesempatan saya kali ini saya akan membahas bab 9 tentang managing files ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu yang akan kita bahas itu ada 10 pembahasan ya teman-teman. Yaitu yang pertama ada struktur direktori pada Linux, yang kedua ada navigasi path, yang ketiga ada absolute path, relative path, yang keempat ada spesialis karakter, yang kelima membuat file dengan touch, yang keenam perintah ls dan advanced, yang ketujuh direktori dengan perintah cp, yang ke-9 perintah mv, dan yang terakhir yaitu perintah rm ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu struktur direktori pada Linux ya teman-teman. Nah, pada pembahasan yang pertama ini kita akan bahas atau mempelajari tentang direktori pada Linux atau yang sering digunakan pada Linux ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita belajar jauh, kita itu harus mengetahui terlebih dahulu direktori atau file-file yang ada pada Linux ya teman-teman. Nah, teman-teman itu kalau mau mengetahui itu apa yang slice itu namanya root, yang slice atau root ya teman-teman. Nah, saya menyembunyikan root. Nah, jadi root ini memiliki hak akses user yang paling tinggi ya teman-teman, dimana yaitu bisa menjangkau atau melakukan apapun pada direktori di bawah ya teman-teman. Nah, diibaratkan bahwa root itu adalah sebagai raja dan ada beberapa pasukannya seperti pasukannya ya teman-teman. Nah, jadi dia itu bisa mengakses semuanya yang ada pada dalamnya ya teman-teman. Nah, di sini tidak ada direktori paling tinggi lagi selain root ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman itu nggak usah bingung mengenai bin, var atau yang lain pada direktori Linux. Struktur direktori Linux itu kita pada pemula atau basic itu hanya perlu mengetahui yang namanya home, usr atau terus ada lagi yang namanya etc, tapi di sini tidak ada ya teman-teman. Nah, usr ini merupakan file ataupun direktori yang digunakan untuk menyimpan atau menginstal aplikasi ya teman-teman. Jadi teman-teman menginstal aplikasi itu maka akan ditaruh pada usr ya teman-teman. Jika pada program Windows itu sama saja dengan program file ya teman-teman, tapi jika pada Linux yaitu user atau usr ya teman-teman. Nah, lalu ada home. Apa sih home itu? Home sendiri ini merupakan home directory pada setiap user ya teman-teman. Nah, directory home yang ada pada Linux desktop itu memiliki home directory yang sama. Jadi ketika kita masuk ke home directory maka akan memunculkan setiap user yang ada ya teman-teman, ada pada Linux. Nah, pada etc sendiri itu digunakan untuk menyimpan sebuah konfigurasi. Nah, ada pada Linux desktop itu memiliki home directory yang sama. Jadi ketika kita masuk ke home directory maka akan memunculkan setiap user yang ada ya teman-teman. Nah, teman-teman, etc sendiri itu digunakan untuk menyimpan sebuah konfigurasi pada server ya teman-teman, dimana jika teman-teman mengkonfigurasi server, teman-teman akan sering menggunakan etc ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa login ke Debian. Nah, ini di sini saya sudah login ya teman-teman. Nah, juga di sini saya sudah membuka ini namanya itu yang tampilannya kayak gini itu namanya terminal ya teman-teman. Nah, kalau yang tampilannya seperti ini itu teman-teman nanti carinya itu files ya teman-teman. Nah, ini itu namanya itu CLI ya teman-teman. Jadi
kalau di CLI ini kita langsung diarahkan ke menu home ya teman-teman. Di sini itu ada home, dokumen, gambar, musik dan lain-lain ya teman-teman. Nah, kalau di sini itu kita itu langsung disambut dengan tanda ini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ke file biasa. Nah, di sini itu teman-teman itu pilih yang lokasi lain ya teman-teman. Nah, di sini itu kita pilih yang komputer atau yang ada tanda slice ini ya teman-teman. Di sini kita sudah masuk ke root ya teman-teman. Nah, jika pada CLI teman-teman di sini harus memasukkan perintah SU ya teman-teman. Lalu enter. Kita masukkan sandi. Nah, di sini saya sudah berada di root ya teman-teman. Nah, gimana sih cara untuk masuk ke home direktorinya pada root? Jika pada file biasa itu teman-teman cari di sini. Nah, di sini itu kita sudah masuk ke root ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini itu tampilannya kosong ya teman-teman. Pada CLI jika ingin masuk ke home directory-nya root, teman-teman bisa memasukkan perintah cd slice lalu enter. Nah, di sini itu kita sudah masuk ke home directory-nya root ya teman-teman. Nah, di sini sekarang kita juga bisa menggunakan ls untuk mengecek sebuah directory ya teman-teman atau file. Nah, bisa teman ini ls. Nah, di sini kita pwd enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kita sudah masuk ke home directory pada root ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman juga bisa menggunakan ls untuk mengecek sebuah directory ya teman-teman atau file. Nah, bisa teman-teman lihat di file biasa itu di sini empty ya teman-teman atau kosong. Nah, kita akan coba cek di CLI ini ya teman-teman dengan perintah ls. Nah, ini ya saya sudah masukkan ls, lalu ini saya sudah enter. Nah, jika teman-teman lihat di sini ls itu mereka mengeluarkan file, tidak mengeluarkan file apapun ya teman-teman, karena saya belum membuat file apapun. Dan bisa dibuktikan bahwa di biasa itu empty atau kosong ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke cd directory home ya teman-teman, yaitu dengan di sini kita cd home. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu kita sudah masuk ke menu home ya teman-teman. Nah, di sini kita pwd terlebih dahulu, lalu enter. Nah, di sini saya akan coba ls. Apakah di sini ada sebuah directory atau file? Nah, ls dulu.
Enter. Nah, benar saja di sini ada file Adivani ya teman-teman. Kita akan coba pada file biasa, yaitu kita masuk ke home directory ya teman-teman. Di sini kita masuk ke lokasi lain dulu. Ini kita masuk ke ini. Nah, di sini kita cari yang menu home ya teman-teman. Nah, di sini kita buka dulu ininya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Nah, di sini itu ada file Adiva. Ini itu ada file Divani ya teman-teman. Itu user saya. Kita akan coba ke file biasa, yaitu masuk ke home location. Di sini kita masuk ke CLI ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba ke CLI. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke root ya teman-teman. Di root dan home directory, root itu berbeda. Nah, di sini saya akan coba masuk ke root, yaitu dengan perintah slash enter ya teman-teman. Di sini saya akan mengecek file atau directory yang ada ya teman-teman. Kita ls. Nah, ini enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, jika kita ls itu terdapat banyak sekali file ya teman-teman, seperti bin, home, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba, ini itu sama juga seperti file biasa ya teman-teman. Nah, file biasa ini juga terdapat bin, bot, dev, etc, home, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang di sini saya akan coba, di sini kita cari run. Kita lihat. Nah, di sini saya sudah berada pada file run atau directory run. Nah, di sini jika teman-teman ingin masuk ke run seperti file biasa itu pada CLI, teman-teman bisa masukkan perintah cd slash run. Lalu teman-teman enter. Lalu di sini teman-teman bisa cek menggunakan pwd. Lalu enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya sedang berada di run ya teman-teman. Nah, kita akan coba mengecek file ya, itu dengan perintah ls. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat filenya itu sama ya teman-teman. Filenya sama pada file biasa. Mungkin hanya itu saja untuk materi yang kedua ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu absolute dan relative absolute path. Nah, di sini absolute dan relative absolute path adalah perintah yang digunakan untuk masukkan nama di directory dengan diawali slash ya teman-teman. Sedangkan relative path tidak diawali dengan slash ya teman-teman. Di sini saya akan menerangkan sedikit. Nah, kalau garis miring itu namanya slash ya teman-teman. Misal saya berada di home tetapi saya ingin masuk ke dalam directory bin dan lib, tetapi kita harus mengawalinya dengan slash ya teman-teman, karena bin dan lib ini terhalang oleh user. Jadi jika saya berada di home dan saya lagi masuk ke dalam bin atau lib, saya harus menggunakan perintah yaitu cd slash bin atau enggak yaitu cd slash lib, seperti itu ya teman-teman. Kenapa sih harus mengawalinya dengan slash? Ini karena bin dan lib itu terhalang oleh user ya teman-teman.
Jadi jika membutuhkan comment root untuk langsung lompat ke dalam bidang lib terlebih dahulu tanpa masuk ke user, berbeda jika saya sedang berada di user ingin masuk ke bin atau itu saya tidak perlu menggunakan comment root atau slice ya teman-teman. Saya hanya langsung bisa dengan menggunakan cd bin cd lib seperti itu ya teman-teman, tanpa menggunakan slice ini atau comment root. Jadi jika menggunakan slice itu dinamakan absolute path, tetapi jika tidak menggunakan slice itu dinamakan relative path ya teman-teman. Kita langsung saja untuk praktiknya. Nah, di sini teman-teman bisa buka terminal atau seperti ini tampilannya. Nah, di sini kita buka terminal dan file. Ya teman-teman, nah di sini secara default itu pasti akan diarahkan ke home. Nah, pada home ini terdapat desktop, dokumen, download seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan coba masuk ke root ya teman-teman. Kita pilih location. Nah, di sini kita akan coba cek pada CLI-nya ya teman-teman, atau terminalnya. Nah, di sini sama ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba cek CLI-nya atau terminalnya, yaitu menggunakan ls enter. Nah, di sini sama ya teman-teman. Di sini terdapat desktop, dokumen, gambar, musik dan lain-lain ya teman-teman. Lalu di sini saya akan coba masuk ke root ya teman-teman pada file biasa teman-teman. Teman-teman bisa klik lokasi lain, lalu pilih yang ada slice-nya. Nah, di sini kita masuk ke root. Kita masuk ke root ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih yang ada slice-nya ini ya teman-teman. Nah, di sini itu kita sudah masuk ke dalam root ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ke yang CLI. Nah, di sini itu kita masukkan su, enter. Di sini kita masukkan password. Nah, di sini sudah berada pada root ya teman-teman. Nah, sekarang pada CLI itu saya akan masukkan ke dalam root ya teman-teman, yaitu dengan cara cd slice ya teman-teman. Lalu di sini kita enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya saya sudah berada pada root ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan mempraktikkan untuk yang pertama terlebih dahulu, yaitu absolute path ya teman-teman. Nah, di sini pada file biasa saya coba masuk ke etc. Nah, di sini bisa teman-teman lihat filenya. Lalu saya akan coba masuk ke Apache ya teman-teman. Nah, di sini kita akan masuk ke Apache 2 ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam Apache 2 ya teman-teman. Jadi syarat untuk masuk ke Apache 2 itu kita harus terlebih dahulu ke etc ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba ke CLI dengan diawali slash ya teman-teman, dengan perintah cd slash etc slash Apache 2. Lalu di sini teman-teman bisa enter. Lalu kita pwd ya teman-teman. Untuk mengecek keberadaan teman-teman, nah bisa teman-teman lihat di sini saya sedang berada di
slash etc slash apache 2 ya teman-teman. Nah sekarang saya akan coba masuk ke root lagi ya teman-teman dengan perintah cd slash, lalu kita enter. Nah sekarang saya akan coba untuk masuk ke dalam apache 2 tanpa menggunakan slash ya teman-teman, atau tanpa menggunakan absolute path, yaitu dengan perintah cd. Apakah bisa? Nah di sini tidak bisa ya teman-teman karena saya tidak berada pada etc. Nah sekarang saya akan coba tanpa menggunakan slash ya teman-teman, atau yang dinamakan dengan relative path, tetapi di sini saya akan masuk terlebih dahulu ke etc ya teman-teman. Di sini kita cd slash etc. Ini saya sudah berada pada etc ya teman-teman. Lalu kita memasukkan perintah cd apache 2, lalu kita enter. Nah di sini bisa teman-teman lihat, di sini saya sudah berada pada apache 2 ya teman-teman, tanpa menggunakan slash karena saya menggunakan yang namanya relative path, sedangkan persyaratan pada relative path itu tidak boleh loncat ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin masuk ke bin atau lib, maka teman-teman harus berada pada user terlebih dahulu. Materi pada pembahasan yang ketiga hanya itu saja ya teman-teman. Nah di sini kita akan lanjut ke materi yang keempat ya teman-teman, yaitu spesialis karakter. Nah pada pembahasan kali ini saya akan membahas karakter seperti spesial seperti titik, lengkung, dan karakter dolar ya teman-teman. Nah pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan arti atau makna pada karakter tersebut ya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa buka terminalnya, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah di sini saya akan menjelaskan karakter pertama, yaitu tanda lengkung ini ya teman-teman, di mana itu terdapat pada keyboard teman-teman di samping angka 1 ya teman-teman. Tanda lengkung ini menandakan bahwa kita sedang berada pada home directory ya teman-teman. Nah di sini saya akan coba. Nah di sini kita ketik escape, enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat saya sudah berada pada home Divahani ya teman-teman. Tapi mengapa sih tanda lengkung itu tidak muncul? Saya akan jelaskan kembali. Jika pada home directory root itu berbeda ya, dimana kita harus memasukkan perintah lagi, yaitu cd root nah enter. Nah di sini sudah muncul ya teman-teman tanda lengkungnya yang menandakan bahwa kita sedang berada pada root. Nah bisa teman-teman lihat untuk home directory root ini memiliki nama root ya teman-teman, bukan home lagi ya teman-teman. Lalu di sini ada karakter dolar ya teman-teman. Lalu di sini ada karakter dolar ya teman-teman, menandakan bahwa kita sudah berada pada hak user pada CLI-nya, dimana kita itu tidak bisa mengakses penuh karena kita bukan root. Lalu ada yang ketiga itu menandakan bahwa hak akses kita itu root atau hak akses paling tinggi ya teman-teman, dimana kita bisa mengakses semua direktori yang ada pada CLI. Lalu yang keempat yaitu karakter titik
Nah, yang keempat yaitu ada karakter titik ya teman-teman. Itu menandakan bahwa kita meminta file atau directory kita yang sekarang. Misal nih, saya ls, terus saya titik, berarti itu menandakan bahwa saya minta file atau directory saya sekarang, yaitu pada home desktop. Lalu di sini saya akan coba untuk masuk ke root ya teman-teman. Nah, di sini itu ls titik, terus kita enter. Nah, sekarang yaitu pada home desktop. Lalu di sini saya akan coba untuk masuk ke root ya teman-teman. Nah, di sini itu kita kasih cd size. Nah, di sini kita ls titik, maka tandanya saya meminta memperlihatkan file yang ada pada directory yang sekarang ya teman-teman. Di sini saya bisa enter. Nah, ini etc bot seperti itu ya teman-teman. Dimana pada directory slash di sini, jadi saya meminta mengeluarkan directory itu pada directory slash ya teman-teman di sini. Lalu di sini saya akan coba masuk ke etc. Di sini kita pwd. Bentar. Nah, di sini kita masuk ke etc ya teman-teman dengan perintah cd etc ya teman-teman di sini. Lalu bentar. Nah, di sini sudah masuk ke etc ya teman-teman. Lalu kita akan masuk ke tanda yang kelima, yaitu tanda titik 2 seperti ini ya teman-teman. Titik 2 itu melambangkan perintah directory sebelumnya ya teman-teman, atau perintah directory sebelum etc, dimana parent directory sebelum etc adalah slice. Nah, di sini kan saya sudah masuk ke dalam parent directory etc ya teman-teman. Saya akan ls. Nah, bisa teman-teman lihat, dilihat di sini terdapat, di sini saya akan clear. Nah, di sini saya akan coba untuk masuk ke Apache 2 dengan perintah cd Apache 2, enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya sekarang berada pada etc/apache 2 adalah etc ya teman-teman, dimana jika saya di sini cd titik 2 berarti saya meminta parent directory sebelum apache yaitu etc. Saya akan coba di sini, saya cd lalu titik 2. Di sini kita cd titik 2. Berarti di sini saya meminta parent directory sebelum apache yaitu etc. Saya akan coba enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat saya sudah kembali ke etc teman-teman, karena di sini adalah parent directory apache 2. Nah, lalu di sini saya akan coba masuk ke apache 2 lagi ya teman-teman dengan perintah cd apache 2. Nah, lalu di sini kita enter.
Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya berada pada etc Apache 2 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan meminta untuk melihat atau memperlihatkan file yang ada pada Apache 2 ya teman-teman, yaitu dengan perintah L. Nah, di sini bisa teman-teman lihat yaitu dengan perintah ls-2. Teman-teman bisa lihat saya sudah ada ya teman-teman file yang berada pada Apache 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu membuat file dengan touch. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah membuka terminalnya ya teman-teman. Jadi di sini saya akan coba berada terlebih dahulu. Nah, di sini saya sedang berada di home directory. Nah, di sini saya akan ketik ls. Nah, di sini pada terminal itu terdapat directory desktop dan lain-lain ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini kita ketik perintah. Nah, di sini teman-teman itu terserah ya namanya. Di sini saya namanya hi1 hi.txt ya teman-teman. Lalu kita enter. Lalu di sini kita ls. Nah, di sini file yang tadi kita buat itu sudah ada ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita cek pada di sini. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba membuat file. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut ke materi yang keenam, yaitu perintah ls advance ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita langsung saja ke prakteknya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah berada di terminal. Nah, sekarang saya akan coba pwd. Terus enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya sedang berada pada directory home ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba ls. Nah, jadi ls ini untuk menampilkan file defaultnya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba lakukan perintah ls min a. Nah, apa itu perintah ls min a? Nah, ls min a itu perintah untuk melihat sebuah file atau directory yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini terdapat beberapa file yang diawali dengan titik ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan mencoba ls min l. Apa itu perintah ls min l? Jadi perintah ls min l itu digunakan untuk melihat file atau directory dengan lebih detail ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini terdapat dokumen ya teman-teman. Lalu di sini saya akan coba menggabungkan kedua perintah tadi ya teman-teman, yaitu dengan perintah ls min la. Di sini kita enter. Di
Jadi perintah ls-a la ini digunakan untuk jadi perintah ls-la ini digunakan untuk melihat hidden file dan juga secara detailnya ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini terdapat tampilan dan detail dari hidden file-nya ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu membuat directory dengan mkdir ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita telah membuat file dengan perintah touch ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan buat directory dengan perintah mkdir ya teman-teman. Nah, di sini kita pwd terlebih dahulu, lalu enter, lalu kita ls, enter. Lalu di sini terdapat beberapa file ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencetakkan directory dengan perintah mkdir ya teman-teman, yaitu dengan perintah mkdir. Filenya terserah teman-teman ya teman-teman. Di sini saya menamainya jambu. Di sini kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini belum terjadi apa-apa ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan ls. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat sebuah directory jambu ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke directory jambu tersebut ya teman, dengan perintah cd spasi jambu, enter. Lalu di sini kita ls. Nah, jadi di sini kalau kita ls itu tidak terjadi apa-apa ya teman-teman, karena di sini itu saya belum membuat file atau memasukkan file apapun ke dalam directory jambu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba kembali terlebih dahulu dengan perintah cd spasi _2 lalu enter. Nah, di sini saya akan membuat directory dengan di dalam directory ya teman-teman, dengan perintah mkdir dir a, lalu kita enter. Lalu di sini kita akan membuat directory dir b di dalam directory dir a. Mkdir, maaf teman-teman, mkdir dir a / dir b ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, pada directory B saya akan memasukkan directory C ya teman-teman, dengan perintah yang sama, yaitu mkdir dir a / dir b / dir C ya teman-teman. Lalu kita enter. Lalu di sini kita ls. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat directory dir a dir a ya teman-teman. Lalu di sini saya akan coba masuk ke directory dir a dengan perintah cd dir a ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya sedang berada pada directory dir a ya teman-teman. Lalu di sini kita akan masuk ke directory dir b dengan cd dir b, lalu kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini pada
direktori dir A itu terdapat direktori dir B ya teman-teman. Nah di sini kita akan masuk ke direktori dir C, yaitu dengan perintah sama ya teman-teman, cd dir C. Nah oke teman-teman, mungkin itu saja untuk materi yang ke-7 ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan masuk ke materi yang ke-9, yaitu RM ya teman-teman. Jadi sini kita PWD. Nah, di sini kita ke materi ke-9, yaitu MV. Apa sih MV? Jadi MV itu bisa digunakan untuk merename directory atau file ya teman-teman. Nah, MV juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Nah, di sini teman-teman bisa buka terminal. Nah, di sini saya ls. Nah, di sini itu terdapat diva txt ya teman-teman. Jadi di sini itu kita harus masukin perintah mv diva titik txt lalu replace titik txt lalu enter. Lalu di sini kita ls lalu enter. Nah, di sini kita ke cd dokumen, kita enter. Nah, di sini itu kita ketik touch lalu di sini kita pwd, lalu di sini kita cd, lalu kita pwd lagi,
Nah, di sini kita sudah berada di home diva ini ya teman-teman. Nah, di sini kita ketik mv dokumen slice dva.txt. Nah, mungkin seperti itu di materi ke-9. Nah, langsung saja kita ke materi yang ke-10 ya teman-teman. Nah, materi yang ke-10 ini kita akan membahas tentang RM atau remove commit. Itu digunakan untuk menghapus file ya teman-teman. Jadi RM itu digunakan untuk menghapus file, sedangkan untuk menghapus direktori itu menggunakan rmdir. Dan dimana jika teman-teman ingin menghapus file itu teman-teman bisa menggunakan RM, tidak bisa menggunakan rmdir, dan itu berlaku sebaliknya ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini kita pwd dulu ls. Di sini bisa teman-teman lihat, di sini itu ada ini replace txt ya teman-teman. Nah di sini itu kita masukin rm replace txt, enter, ls. RM txt. Di sini kita ls. Nah di sini otomatis hilang ya teman-teman. Nah terus di sini sininya juga udah nggak ada ya teman-teman. Nah di sini itu kita akan menghapus yang ini jambu ini ya teman-teman dengan menggunakan rm dir jambu, enter. Lalu di sini kita ls. Nah di sini udah nggak ada ya teman-teman. Nah di sini juga udah hilang. Nah mungkin itu saja pembahasan materi ke-10 dari saya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.